Hi everyone, it's me Lin. Welcome to Hello Gadget Channel. Pada detik-detik terakhir tahun 2020 kemarin, Samsung akhirnya merilis HP baru sebagai andalan low entry-nya. Dan inilah dia, Samsung Galaxy A12. Dan menurut saya, dengan kemunculan Samsung Galaxy A12 ini sekaligus sebagai alarm warning bagi brand-brand yang berasal dari negeri tirai bambu. Ya, setelah dilihat-lihat, Samsung tuh makin kesini makin bisa dibilang waras. Dimana sebelumnya mindset Samsung akrab dengan slogan menang merek. Apalagi untuk seri-seri low entry-nya yang biasa dibanderol dengan harga yang tidak bisa dibilang murah, tapi dengan spesifikasi kentang. Nah, pada Samsung Galaxy A12 ini, dilihat dari seri angka 1 yang ada di depan, menandakan bahwa ini adalah Galaxy series yang paling basic. But, di sini saya cukup impresif karena ternyata di dalam simple box ini ada amunisi baru yang sudah disiapkan secara matang oleh Samsung untuk bersaing dengan brand-brand China yang bisa dibilang bertaburan di range harga low entry. Untuk size-nya sendiri, Samsung Galaxy A12 ini tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, yaitu dengan bentang 6,5 inch. Untuk beratnya juga sampai dengan 205 gram. Tampangnya juga bisa dibilang oke lah, mengarah ke good looking. Walaupun sama dengan yang lainnya, masih bermaterial dasar dari plastik atau polikarbonat. Ketebalannya di angka 8,9 mm. Untuk desain di range kelasnya, saya interested sih. Frame kameranya juga hadir dengan model kekinian. Dan Samsung Galaxy A12 yang saya review ini dengan warna biru. Oke, tidak seperti brand China lain yang lebih suka tampil dengan efek gradiasi glossy. Samsung Galaxy A12 ini hadir percaya diri dengan dua jenis finishing. Kalian bisa lihat ya, 2/3 adalah motif alur garis dan sepertiganya adalah motif polos. Dengan motif seperti ini, salah satu keuntungannya adalah anti fingerprint di bagian backdoor-nya. Di bagian sebelah kirinya terdapat slot SIM card yang agak sedikit mepet pada bagian atas. Samsung Galaxy A12 ini hadir dengan double SIM card plus support dari memory card eksternal. Dan untuk tombol power dan volume ada di sebelah kanan. Pada Samsung Galaxy A12 ini, tombol on-off-nya nyatu dengan tombol fingerprint, alias fingerprint-nya side mounted. Secara overall, untuk handheld-nya, Samsung Galaxy A12 ini bisa dibilang cukup oke. Dilihat dari sisi desain sih, bisa dibilang sudah seperti HP di range mid entry alias di atas 4 jutaan. Tapi jika ditelaah lewat desain layar, well, honestly, Samsung Galaxy A12 bisa dibilang tampil apa adanya. Bezel dari Samsung Galaxy A12 juga hadir lumayan tebal dengan Pony Infinity V. Untuk dimensi layarnya cukup lega dengan diagonal 6,5 inch. Dan Samsung Galaxy A12 ini mengandalkan chipset dari MediaTek MT6765 dengan Helio P35-nya. Untuk resolusi layarnya, Samsung Galaxy A12 ini hanya mentok pada kualitas HD+ dengan kualitas layar panel menggunakan PLS IPS LCD. Untuk opsi kapasitas RAM-nya, Samsung Galaxy A12 ini hadir dengan dua pilihan, yaitu varian terendah pada LPDDR4 GB yang ditemani internal storage 128 GB,
serta varian tertingginya pada LPDDR6GB dengan internal storage 128GB. Dan untuk kapasitas baterainya, Samsung Galaxy A12 ini juga hadir dengan baterai berkekuatan 5000 mAh, seperti layaknya baterai-baterai HP zaman sekarang. Well, sedikit gambaran yang bisa saya berikan, untuk saya yang fanboy Netflix plus sosial media, Samsung Galaxy A12 ini bisa bertahan kurang lebih 6 jam. Dan Samsung Galaxy A12 ini sudah ditemani pengecasan beroutput 15 watt dengan USB Type-C. Samsung Galaxy A12 ini dirilis perdana dengan harga Rp2.500.000 untuk varian RAM 4GB per 128GB dan untuk varian RAM 6GB per 128GB di harga Rp2.800.000. Next, kita lanjut kupas sesi fotografinya yang merupakan selling point dari Samsung Galaxy A12 ini. Samsung Galaxy A12 ini hadir elegan dengan rumah kamera yang berbentuk persegi dengan konfigurasi quad kamera yang masing-masing berkaliber 48MP f2.0 lensa wide, 5MP f2.2 lensa ultra wide, dan masing-masing 2MP f2.4 untuk macro lens dan depth sensor. Sedangkan untuk selfie kameranya hanya disenjatai dengan kamera berkaliber 8MP f2.2. Dan untuk perekaman videonya, Samsung Galaxy A12 ini hanya mentok di angka 1080-30 fps. Yang penasaran hasil foto Samsung Galaxy A12 ini seperti apa? Nih, kalian lihat dan nilai sendiri ya. Secara overall hasil foto yang dihasilkan cukup oke, asalkan cahayanya cukup. Bicara soal first impression saya tentang Samsung Galaxy A12 ini, menurut saya ini adalah salah satu obat penyejuk hati bagi para fanboy Samsung yang sudah menantikan HP oke namun dengan budget minimalis. Yes, here we come, Samsung Galaxy A12, mantap cepatnya, mantap memorinya. Sekian review saya tentang Samsung Galaxy A12. Di sini, saya secara pribadi mengucapkan selamat datang kembali untuk Samsung. Untuk sama-sama bersaing merebut kembali hati para pencinta smartphone, tepatnya Samsung, yang bisa dibilang beberapa waktu lalu sudah banyak yang berpaling. Saya Lin, pamit undur diri. Thank you for watching this video. And have a nice day everyone. Bye-bye.